Bahkan akhirnya Sunan Gunung Jati pun menikah dengan putri dari Haji Tanengkuas yang kita kenal selama ini sebagai Ong Tinio. Jadi Ong Tinio itu bukan datang dari Tiongkok, tapi anak dari seorang pemimpin komunitas Tionghoa Muslim di Cirebon. Udah masuk masa politik itu saya paling benci. Kenapa? Karena selalu dibenturkan. Ya kan saya nggak ngerti ini apakah berharapnya akan terbentur apa berarti. Karena kita tidak bisa dibenturkan begitu saja dan kita sudah toleransinya sudah jauh-jauh dari zaman-zaman dulu sudah terbentuk, sudah mendarah daging. Kalau Anda ingin tahu bagaimana solidnya semua masyarakat yang ada di Indonesia, Chinese-nya ya kan, Arabnya dan segala macamnya, datang ke Cirebon. Lentera Inspirasi. Ini adalah sebuah acara di mana kita akan banyak berbicara tentang apapun yang terjadi di sekitar kita. Lentera Inspirasi ini adalah sebuah podcast tematik dari Radio Republik Indonesia Cirebon yang nantinya akan menjadi tempat untuk berbagi inspirasi dan mendukung terwujudnya Asta Cita Indonesia. Hari ini saya M. Subhan tidak sendiri tentu. Meja ini terlalu luas kalau saya harus ngobrol sendiri. Dan kalau sendiri nggak ngobrol namanya. Saya akan perkenalkan dua narasumber. Yang pertama ada Pak Halim selaku Humas dan Media dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia di Cirebon. Pak Halim, selamat siang. Saya baru tahu Pak Halim Muslim. Jadi assalamualaikum Pak Halim. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir. Tapi boleh Pak mungkin agak maju supaya suara kita aman ya, audio kita. Nah, terima kasih Pak Halim sudah hadir di studio. Saya sebenarnya kalau dengan Pak Halim bukan orang baru buat saya, karena kita pernah diskusi juga di tempat lain begitu ya, tetap di RRI juga tapi di tempat lain. Terima kasih ya Pak ya sudah hadir di RRI siang ini. Kemudian yang berikutnya ada Pak Salim. Saya panggilnya Om Salim aja ya. Kita hanya beda huruf awal ya Pak nah, ya. Itu. Antara H dan S ya. Tapi tahu nggak Pak Halim sama Pak Salim? Saya dari tadi sambil konsentrasi supaya saya nggak salah lihatnya ke sini maginya siapa. Baru tahu sekarang. Nah itu ya, Pak Halim, Pak Salim. Pak Salim ini pelaku UMKM khas Arabian. Ya. Oke, apa kabar nih Bapak-bapak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Saya nggak tahu harus mulai dari mana, tapi ini menarik karena atau saya ingin mulai dulu dari kegiatan kemarin ya, yang menyambut hari jadi Kota Cirebon. Kan ada apa namanya festival ya. Cirebon Festival. Siapa dulu yang mau cerita? Silakan. Boleh. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Saya manggilnya Mas aja kali boleh, ya. Boleh. Asal jangan tante sih. Alhamdulillah kemarin diprakarsai oleh Dinas Koperasi ya, DKUKMPP dan juga ada dari BI juga. Kita dikasih kesempatan untuk seluruh UMKM untuk memperkenalkan produk-produknya di menyambut hari jadi Kota Cirebon. Dan saat itu dengan dengan acara namanya Cirebon Festival. Itu sebenarnya acara tiap tahun. Nah, cuman tahun ini kenapa ada berbeda? Di situ ada dua jenis masakan yang dikenalkan ke masyarakat. Yang dari Arabian food. Yang kedua itu ada Chinese food. Jadi dua masakan ini yang dikenalkan ke masyarakat bahwa Cirebon itu kaya masakan. Jadi bukan hanya ada di masakan-masakan tradisional, tapi Cirebon juga kaya akan masakan-masakan keturunan. Ada Arabian, ada Tionghoa, ya kan. Sebenarnya ada Hindi food, Indian food, cuman penggemarnya agak kurang mungkin kan. Tapi alhamdulillah berkat acara itu kan warga akhirnya tahu, dan masyarakat tahu, dan wisatawan juga tahu. Dan banyak sekali karena pada saat itu juga kita mempraktekkan cara membuat roti Mariam atau roti canai. Langsung di lokasi. Jadi dari pagi itu kita terus mempraktekkan itu kan, sehingga pengunjung melihat, oh begini cara membuatnya, oh begini cara ini menggulungnya bagaimana, ini bagaimana. Jadi kita berbagi ilmu ke masyarakat cara membuat masakan ala Timur Tengah. Ya salah satunya roti Mariam. Roti Mariam itu. Tapi saya ke Pak Salim dulu. Waktu memperagakan lah gitu, memperagakan, membuat roti Mariam segala macam. Kalau masyarakat
asli Cirebon mungkin pasti saya yakin banyak yang lihat. Ada yang dari etnis lain nggak? Misalnya dari Tionghoa? Oh, begini. Justru kalau kita kan sering dihadapkan berdua untuk acara-acara kuliner. Tahun kemarin itu kita di acara rempah ya Pak ya. Jadi jalur rempah di Adi Irma, Irma Suryani ya Pak Halim ya, di Taman Adi Irma itu. Jadi pada saat masuk itu pertama saya dulu Arabian food, setelah itu masuk lagi baru Chinese food. Okay. Nah banyak sekali warga-warga Tionghoa Cirebon itu lewat ke saya, dia melihat ini masakan apa, dia mampir dulu ke Chinese food, pulangnya dia balik lagi. Dan kemarin pun sama, jadian bahkan ada salah satu itu anaknya ikut mencoba membuat. Nah, jadi warga keturunan Tionghoa, kebetulan tapi orang Cirebon ya, dia datang, dia ngeliat roti canai, roti Mariam, terus dia pesen, terus anaknya mau coba bikin juga. Kita kasih kesempatan, kasih sarung tangan, dia membuat gitu. Ya seru di video sama ibu cara-caranya. Pak Salim, hal kayak gitu kan sebenarnya ya simpel aja sih gitu ya. Artinya semua orang bisa melakukan itu, tapi ketika yang melakukan itu adalah etnis yang gitu ya, misalnya dari etnis lain, misalnya dari keturunan Tionghoa dan seterusnya, mungkin agak lebih menarik ya kelihatannya ya, atau gimana? Ya sebenarnya begini, kalau cerita etnis atau keturunan atau apa, sebenarnya kita ini kan sudah Indonesia ya, sebenarnya kan sebenarnya kita sudah Indonesia. Tapi oke lah, kita warga keturunan. Kalau keturunannya udah keberapa, karena memang kita sudah menjadi Indonesia, dan memang kita orang Indonesia, lahir ya, dan kebanyakan yang meninggal juga di Indonesia gitu kan. Nah, tapi di sini ada budaya-budaya yang mungkin ya kan dikenalkan sama kita, diantaranya kuliner, ya kan. Untuk Chinese food mungkin sudah banyak kan di Indonesia dikenalkan, apalagi Cirebon ada kuit ya, ada apa semuanya kan, itu banyak sudah masyarakat tahu, dikenal gitu. Bahkan kan cara membuatnya masyarakat udah pada tahu, ya kan, cara masak pada tahu. Nah mungkin ada kendala di Arabian food ini, masyarakat masih agak belum mengerti cara membuatnya, bagaimana kok bisa begini, kok bisa begini. Nah, itulah kita kasih edukasi cara membuat roti Mariam atau canai itu seperti apa. Kok bisa digulung-gulung itu bagaimana, kok bisa berlayar-layar gitu kan. Nah itu kita ajarkan. Jadi alhamdulillah di sini kan Dinas Koperasi di KUKMPP yang sangat semangat untuk mengadakan itu dan membuat itu, ya kan, mempraktekkan itu, kita suruh mempraktekkan, memfasilitasi itu. Alhamdulillah kan. Memang dinas-dinas juga semuanya alhamdulillah mendukung kegiatan kita dari kuliner semuanya. Tahun kemarin kan dari dinas Disbudpar ya Pak Halim ya, Disbudpar ya, itu lebih seru lagi Pak, lebih seru lagi. Acara di jalur rempah di Adi Irma, setelah itu acaranya itu di Panjunan. Acara wisata kuliner itu, bazar kuliner itu di Panjunan. Emang cocok kalau di Panjunan sih. Tapi di mana di situ semua masakan Pak. Itu saya bilang hanya India yang nggak ikut, gitu kan. Tapi Chinese food ada, semua ada di situ kan. Jadi pengunjungnya pun campur gitu kan, jadi seru kan. Hiburannya pun campur gitu kan. Ada barongsai, ada apa, jadi seru. Jadi ulang tahun Cirebon, tapi ada barongsainya. Ada barongsainya. Gitu. Itu seru. Seru sih. Pak Halim, 2 menu tadi Pak, ada roti canai segala macam. Kemarin yang diperkenalkan apa tuh Pak? Kita tuh banyak sekali ya kalau bicara tentang kuliner dari Tionghoa, banyak sekali, dan sebagian besar juga masyarakat umum sudah mengenalnya ya. Kita mie, bakso, yamen, banyak sekali. Chinese food banyak sekali itu. Iya betul. Kota pun ada. Kalau kita bicara mie, bakso ya, banyak mengenalnya. Nah ini kan periode yang kedua ya, Festival Cirebon kita ikut partisipasi. Kita sebetulnya lebih menginginkan ada beberapa masakan yang belum dikenal, tapi kita berusaha masyarakat umum juga tahu gitu. Ini loh masakan yang selama ini belum Anda kenal, tapi kita bisa membuatnya dengan bahan yang halal, dan dalam proses pembikinannya pun halal. Jadi nggak usah khawatir ya.
Sebenarnya tujuan kita itu tidak hanya sekedar jual makanan sebanyak mungkin dapat cuan banyak ya. Tentunya kita juga ingin mengenalkan beberapa jenis kuliner lain yang mungkin belum dikenal. Upaya kita supaya masyarakat umum juga lebih datanglah belanjalah. Kita akan menerangkan dari proses awal sampai akhir bagaimana sampai makanan ini jadi. Sampai tersaji di meja makan. Itu. Jadi selama ini kan sudah banyak sekali ya kuliner dikenal dan sudah dipraktekkan, bahkan alat makannya pun sumpit sekarang. Semua orang jadi umum ya Pak Halim ya. Udah umum ya. Makan pakai sup. Iya. Nah, itu. Kita juga ingin lebih memperkenalkan lagi karena sebetulnya masih banyak sekali jenis makanan yang belum. Loh, ini tuh di keturunan Tionghoa kan kita kenal banyak banget itu makanan. Banyak banget, jadi Pak. yang belum dikenal lebih banyak lagi. Ada lagi tuh Pak ya. Padahal sudah begitu banyak kita kenal. Iya. Masih banyak juga ya. Ya sebetulnya masih banyak sih, cuman ya karena mendadak ya boleh dibilang. Iya. Cuma kita informasinya juga, jadi kita tidak bisa mempraktekkan proses pembikinannya. Jadi yang kita sediakan adalah proses yang sudah jadi. Oke. Kalau pengunjung datang menanyakan, kita bisa menerangkan lebih jelas. Betul. Proses pembuatannya seperti apa. Begitu. Ini nggak bisa tiba-tiba ada di sini ya makanannya tring gitu, nggak bisa ya. Oke, Pak Salim, kalau bisa menyebutkan ada nggak satu menu masakan Arabian food, Chinese food yang kemudian dia sudah mencampur dengan lokal gitu ya, kira-kira apa gitu? Yang terpikir apa? Yang terpikir apa ini? Sebuah masakan dari Arabian food, Chinese food. Kalau Arabian food lebih sedikit dari Chinese food. Mungkin yang sudah tercampur di lokal atau di Melayu di Indonesia ini salah satunya ya martabak, ya kan? Oh iya. Karena kan martabak daging semua itu kan masakan dari Arab, dari India, itu kan awalnya dari itu kan. Tapi makin ke sini kalau kita lihat di daerah-daerah seperti daerah Cirebon, Kabupaten mereka banyak ada penjual sambosa Pak di pinggir jalan. Oh iya. Jadi ada jual gorengan pun mereka ada jual sambosa. Berarti mereka juga mempelajari cara membuat sambosa, ya kan? Sambosa juga macam-macam ya. Kalau di kita ngomong sambosa, di daerah lain ngomongnya samosa, gitu kan ya. Cuman so far ya sama, artinya sama. Itu adalah sejenis risol yang segitiga gitu kan, isi daging. Nah berarti warga kita mau belajar untuk itu. Nah, dan saya punya satu teman UMKM bukan keturunan Arab, sama sekali, tapi dia produksinya roti Maryam di Cirebon, Kabupaten. Padahal dia bukan keturunan Arab sama sekali, tapi dia memproduksi roti Maryam. Karena kecintaan dia akan roti Maryam, sehingga dia pelajarin cara membuat roti Maryam, dia produksi untuk roti Maryam itu dan dia jual. Sebagai orang asli keturunan Arab, Maryamnya gimana? Ya, saya bangga dong. Ya, sebenarnya gini, bangganya dalam satu arti begini. Bukan karena masakan saya ditiru atau dipakai, bukan sih sebenarnya sih. Kebanggaannya itu makin banyaknya warna masakan Indonesia di sini. Jadi seperti tadi kan ada kuitiao, bakso, semua. Itu kayak bakso aja, itu sudah menjadi masakan Indonesia akhirnya, ya kan? Oh ini bakso, padahal itu kan awalnya Chinese food gitu kan. Iya. Sampai sekarang akhirnya di notabene bakso ya Solo. Ya Solo. Gitu kan. Ini malah kita jadi lupa gitu kan. Jadi lupa asal dia ya dari Chinese ya. Iya. Saking dia sudah sangat membaur. Nah di masakan Arabian food belum. Di Arabian food belum ada yang seperti Chinese food yang sampai diakui betul desanya gitu atau daerahnya gitu kan, bakso Solo, bakso Malang gitu kan ya. Tapi asal bakso dari Chinese food itu sendiri ya mereka sudah bias gitu kan. Oke. Itu makanan. Ada nggak Pak Halim misalnya pengaruh-pengaruh Tionghoa yang kemudian dilekatkan di misalnya di arsitektur ya kan, kemudian di pakaian dan seterusnya, ada nggak? Di arsitektur tidak begitu nampak ya, tapi sebetulnya ada. Kalau di Indonesia kan dari kerajaan itu, bangunan itu kan banyak di Jawa ya terutama ya,
banyak dari bahan kayu ya. Sejak ada pengaruh dari Tiongkok itu jadi ada yang berbentuk batu dan pondasi batu itu sebenarnya pengaruh dari Tiongkok. Batu bata itu betul pengaruh dari Tiongkok itu. Ya, bata merah itu. Dan seperti bangunan-bangunan kuno seperti Masjid Demak dan Masjid. Oh iya, masih ada ornamen-ornamennya ya. Betulnya ada bagian yang merupakan pengaruh dari arsitektur China ya. Satu itu. Terus kalau kita lebih ke belakang lagi, waktu zaman kerajaan Cirebon, kita akan mengenal kereta kencana Paksi Nagaliman. Paksi Nagaliman, ya. Paksi itu kan Garuda, mencerminkan mungkin budaya Indonesia. Naga itu kan merepresentasikan dari Chinese, dan Liman itu kan dari India. Itu pengaruh budaya Cina yang masuk dalam bentuk kereta kencana yang sekarang masih ada di Keraton Kanoman. Satu pengaruh budaya Cina yang ada di keraton, yang lebih nampak lagi di batik. Batik kita kan mengenal batik Megamendung. Nah, itu jelas sekali itu. Memang berasal dari pengaruh budaya Cina Megamendung. Tapi sekarang sudah menjadi khas bahwa batik Cirebon ya Megamendung. Kita udah. Tapi itu aja. Sebetulnya ada banyak karena ada batik peranakan Cirebon yang motifnya itu menggambarkan flora dan fauna yang hanya ada di China. Seperti burung punix, gambar liong di batik peranakan itu ada, ya muncul ya. Dan masih banyak lagi ya, seperti floranya juga banyak flora yang hanya ada di sana, tapi ditempelkan dalam kesenian batik yang ada di Indonesia itu. Sebetulnya di Cirebon sendiri kalau kita datang ke Kanoman kita bisa cerita lebih jauh tentang batik peranakan Tionghoa ya. Kita bisa cerita banyak sekali itu. Di situ ada di toko lengkap semuanya. Batik yang di Kanoman. Itu dari sudut pandang Tionghoa. Kalau di Arabian nih apa namanya, ada nggak misalnya ornamen khusus, ornamen wajib yang harus ada di rumah-rumah ya kan, atau apa? Yang kemudian kita sebagai orang luar ya, orang melihatnya, wah Arab nih, gitu. Ada nggak? Kalau sekarang nggak ada sih. Oh ya? Kalau sekarang hampir nyaris ya sama sih semua kan. Karena kan perkembangan zaman, maksudnya menunjukkan bahwa oh ini rumah orang Arab, dan oh ini bukan orang Arab. Ya, dan nggak ada tanda-tanda khusus seperti India ya. Kalau kan ada tanda khusus di depannya gitu kan. Sama kita berbicara dengan Tionghoa. Zaman dulu kan ada tanda kalau ini rumah orang Tionghoa pasti ada hiu. Nah itu ya kan? Maksudnya di depannya ya gitu ya. Sebagian keturunan Tionghoa yang namanya masih Konghucu. Ya. Kan ada 3 agama ya. Ya betul. Seperti di vihara di kelenteng itu kan 3 agama ya, Buddha, Tao, dan Konfusius. Kalau mereka masih mempercayai ajaran leluhurnya, biasanya ada tempat abu sembayang untuk leluhurnya. Tapi perkembangan zaman, mereka memindahkan itu di tempat lain. Generasi muda Tionghoa itu lebih banyak beragama Kristen, Protestan maupun Katolik dan lainnya gitu. Mereka sudah. Jadi di rumahnya jadi tidak ada gitu ya. Dan ini juga ada pengaruhnya dengan politik dari negeri Indonesia sendiri ya. Karena tahun 68 waktu zaman Orde Baru itu kan. Ya. Jadi tandain gitu ya. Aduh. Ada pelarangan kan, jelas-jelas. Segala hal yang berbau ketionghoaan itu kan dilarang. Saat itu. Ya, tahun 68 itu kan waktu zaman Pak Harto kan memang ada. Ada hal yang tidak boleh menerbitkan ya masa koran dalam bahasa Tionghoa, Mandarin ya. Iya. Tidak boleh menampilkan budaya di keramaian. Jadi kalau zaman awal-awal Orde Baru itu barongsai dan liong tuh hanya bisa diadakan di sekitar kelenteng aja. Artinya kalau kita bicara ketika anak-anak muda zaman sekarang atau orang zaman sekarang lah membuat sebuah bangunan baru, ya
ornamen-ornamen itu agak sulit ditemui. Ya justru udah nggak ada. Hampir nggak ada karena sudah terpengaruh dengan minimalis, Eropa, gaya minimalis. Jadi mereka sudah tidak mementingkan itu lagi. Depannya nih harus begini gitu kan ya. Tapi kalau cerita bangunan menunjukkan bahwa itu sendiri bangunan identik dengan Chinese. Ya, saya tambahkan Pak Halim tadi. Masjid-masjid di Cirebon yang lama masih ya? Masih. Masjid Panjunan, ornamen tempelan keramik piring itu kan Chinese banget kan? Ya. Nah itu kan kalau kita bilangnya ibu kota Arab Panjunan gitu ya. Itu berdiri satu masjid yang saya yakin masjid itu ada pengaruh dari Chinese. Dari Chinese. Karena bangunannya itu kelihatan sekali ya ada pengaruh dari Chinese. Karena ada tempelan keramik tadi dengan warna yang merah gitu. Karena tapi setelah ditelusuri ternyata benar ya, banyak juga yang pengaruh dari Chinese. Dan waktu kecil kan saya suka tanya tuh sama orang tua saya. Orang tua suka guyonan. Gitu. Apa sih bedanya orang Cirebon sama orang lain? Apa tuh? Kan sama orang daerah lain. Gampang kata. Pokoknya kalau hidungnya mancung, matanya sipit, itu orang Cirebon. Kenapa? Karena peranakan antara Arab sama Chinese. Sama, iya betul. Karena itu peranakan antara Arab sama Chinese. Jadi pasti keturunannya adalah hidungnya mancung, matanya sipit. Matanya sipit, udah betul. Oke. Gimana pasti banyak ya hal yang bersifat menghilangkan, membatasi kebudayaan Tionghoa itu. Jadi sekolah-sekolah yang dulu namanya sekolah diselenggarakan oleh masyarakat Tionghoa sendiri itu kan ditutup tahun 66. Oke, nanti kita lanjutkan Pak, karena masih banyak soalnya ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Di sesi kedua kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol saya dengan dua tokoh yang memang saya tunggu sekali ini. Mereka berdua datang ke RRI Cirebon, yang satu dari Tionghoa, yang satu dari Arabian. Ya, tadi kita bicara soal akulturasi budaya, kita bicara soal kuliner mereka dan ketertarikan pihak lain lah. Saya nggak enak ya nyebut pihak lainnya ya. Kepada misalnya Arabian food itu ternyata disukai juga loh oleh misalnya dari Chinese dan seterusnya. Tapi saya mau bercanda aja. Dari kedua etnis ini ada nggak yang saling menikah? Cirebon ada. Oh ya? Ada. Kalau Anda tahu ceritakan aja. Nah, coba. Ada nggak? Saya nggak bisa menyebutkan profesi. Oke, nggak. Bukan nama dia. Nggak usah. Ada di Cirebon Selatan. Tapi warga Panjunan. Oh, oke. Dan laki-lakinya Chinese. Oh, gitu ya. Artinya kan ya memang terjadinya kan seperti itu, ya lumrah gitu ya terjadinya misalnya antara misalnya dari keturunan Arab, keturunan Tiongkok dan seterusnya. Saya ke Pak Halim dulu deh, ini mulai serius lagi deh. Pak, ceritain dong Pak, ini asal mulanya dulu itu kemudian warga keturunan Tionghoa ya, nanti mungkin cerita juga dari keturunan Arab, bisa kemudian berbaur dan sekarang menjadi warga Cirebon lah gitu ya. Itu gimana tuh Pak Halim? Dari buku yang saya baca, karangan
Profesor Dr. Slamet Mulyana itu diterangkan dengan jelas di salah satu babnya bahwa pada tahun 1415 itu sudah ada komunitas Tionghoa Muslim Hanafi. Jadi sebelum ada Sultan Katsirbonan, sebelum Sunan Gunung Jati lahir pun Tiongkok dulu. Sudah ada komunitas Tionghoa Muslim. Ya. Dengan alirannya Hanafi ya di sana, di daerah Sembung, Cirebon Utara. Pernah suatu saat Sunan Gunung Jati waktu itu kan dikenal sebagai Panglima Tentara Demak ya. Datang ke Sembung itu, ke komunitas Tionghoa Muslim datang, dan yang keduanya itu pemimpin Haji Tan Eng Hoa namanya menyarankan tolong bikin kesultanan di Cirebon, Sunan Gunung Jati. Akhirnya dibikinkan kan Sunan Gunung Jati dengan sebagian masyarakat dari komunitas Tionghoa Muslim boyongan pindah ke Cirebon, bikin kerajaan Kesultanan Cirebon. Bahkan akhirnya Sunan Gunung Jati pun menikah dengan putri dari Haji Tan Eng Hoa yang kita kenal selama ini sebagai Ong Tinyo. Jadi Ong Tinyo itu bukan datang dari Tiongkok, tapi anak dari seorang pemimpin komunitas Tionghoa Muslim di Cirebon yang sudah ada sejak 1415 itu sudah ada. Kenapa sekarang semakin sedikit berkurang? Karena kebijakan politik di Tiongkok dulu sudah tidak memandang penting bahwa daerah Asia Tenggara ini sudah jadi semakin berkurang imigran dari Tiongkok ke sini. Lebih banyak imigran yang tidak beragama Islam. Tapi sudah ada asimilasi ya, perkawinan antara waktu itu Sunan Gunung Jati dengan putri Ong Tinyo. Waktu itu Sunan Gunung Jati sudah sepuh, usianya sudah sepuh sekali. Dan diceritakan bahwa arak-arakan dari Cirebon Utara, dari Sembung sampai ke Cirebon pun arak-arakannya seperti peristiwa pernikahan di Tiongkok. Dinasti Tiongkok sana. Iya. Dia pakai tandu. Iya, diceritakan seperti itu dan diiringi oleh salah satu keponakannya Haji Tan Eng Hoa ini, Tan Sam Chai. Yang kita kenal Sam Chai Kong itu kan, yang kuburannya ada di dekat Pasar Pagi dan itu. Dan akhirnya Sam Chai Kong ini Tan Sam Chai ini dipercaya sebagai pegang keuangan atau menteri keuangan sekarang sih lah, dari zaman kerajaan Cirebon ya. Pengaruhnya udah kuat sekali. Dan Tan Sam Chai ini juga dapat gelar Temenggung Arya Wiracula. Dia juga ada nama berbau islaminya juga sudah ada. Tapi sewaktu dia meninggal tuh berniat dikuburkan di kuburan di komunitas Muslim Tionghoa yang di Cirebon Utara itu. Tapi oleh pemimpin di sana ditolak. Karena Tan Sam Chai ini diketahui gak murni Islamnya karena dia masih sering mengadakan ritual di Kelenteng Talang. Talang itu dulunya sebelumnya masjid juga itu. Berubah. Iya, ketahui bahwa Tan Sam Chai ini masih sering melakukan ritual keagamaan di akhirnya ditolak. Akhirnya waktu hujan-hujan kembali pulang dan dikuburkan di Cirebon kembali. Itu cerita mengenai sejarah bahwa orang Tionghoa itu sudah ada, bahkan jauh mereka sebelum Gunung Jati. Sebelum Gunung Jati lahir itu. Gunung Jati lahir sudah ada di situ. Dan pengaruhnya ternyata bukan hanya mempengaruhi kebudayaan kesenian di keraton aja ya, seperti masyarakat. Seperti kita tahu tari topeng. Istri saya orang Sunda. Pamannya tuh nulis buku tentang tari topeng Cirebon. Saya baca. Itu pengaruhnya kuat sekali tuh, pengaruh kebudayaan Tionghoa di tari topeng itu. Dari mulai kain penutup kedoknya, kedoknya sendiri itu kan itu sebetulnya merepresentasikan budaya Cina, karena di Cina sudah lebih dulu ada baik sebagai bentuk seni budaya maupun untuk menggambarkan tokoh yang dipujanya. Satu itu yang di kedoknya, terus kain yang diselempangkan di belakang dan ke dadanya juga itu seperti yang ada di kerajaan-kerajaan Tiongkok dulu. Dan yang paling jelas itu anting-anting yang panjang itu. Nah, itu persis seperti yang ada di kenal di budayaan seni budaya Tiongkok zaman dulu. Bukan hanya itu aja, bahkan warna juga warna dominan merah. Seperti mencerminkan Chinese bahwa banget gitu. Chinese banget. Bahkan dari iramanya pun, dari gerak kakinya pun seperti barongsai itu.
baik ya gerakan ke samping maupun maju mundurnya, bahkan alat tabuh yang mengiringi tari topeng itu pengaruh dari alat musik Tionghoanya itu ada kuat sekali. Itu yang saya baca dari karangan paman istri saya itu. Dan memang diyakini memang tari topeng itu pengaruh dari budaya Tionghoa itu banyak, kuat sekali itu. Dan akhirnya sampai di batik juga ya, batik itu banyak sekali itu. Itu yang sekarang seni budaya, pengaruh seni budaya Tionghoa ke seni budaya lokal di Cirebon ya. Itu pengaruhnya luar biasa ya dari warga keturunan Tionghoa sejak pertama kali menginjakan kaki di Cirebon. Arabian gimana Arabian? Jauh sebelum Gunung Jati bahkan. Dan mereka mayoritas sudah Muslim loh, punya komunitas sendiri. Oh iya. Yang tadi kemudian disebutkan yang pertama datang pun komunitas Muslimnya sudah terbentuk begitu ya. Oke. Arabian? Saya nggak begitu mengikuti sejarah. Kalau kita lihat, kalau dari warga Tionghoa yang jauh sebelum zaman masa Gunung Jati sudah ada dan itu Muslim. Menandakan berarti kan harusnya pedagang, kalau itu kan pedagang ya, ya kan, pedagang Arab sudah mulai bermasukkan ke Indonesia. Mungkin tidak langsung ke Cirebon kan, kalau kan bermulanya mungkin kalau kemana, kalau Arab ke Aceh ya. Betul. Aceh nanti dia tapi sepanjang yang saya lihat di internet di sejarah-sejarah itu kemungkinan berbarengan kan, kemungkinan berbarengan datangnya, berbarengan pelabuhannya, tapi mungkin tata letak tinggalnya aja yang berbeda. Iya. Kan? Karena kita lihat di sini seperti di daerah Panjunan. Kalau di Cirebon ya, kita lihat daerah Panjunan itu dari ibu saya masih kecil. Kan, terus mungkin dari nenek saya, kan. Nah di situ tuh mereka sudah mempunyai teman-teman orang Chinese, teman-teman orang India, berarti dari zaman dulu kala itu sudah hidup bareng gitu ya. Ya kan. Nah, jadi mereka datang mungkin di satu lokasi, ya kan, mereka membentuk komunitas sendiri di situ, gitu kan. Nah, makin kesini zaman, memang zaman itu kan kayak bergelombang, kan? Nah, pada saat gelombang di atas itu makin bentrok-bentrokan tuh, dalam arti bentrok-bentroknya kayak tadi kan, nggak boleh Chinese ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak larangan gitu kan, ya kan? Nah itu zaman itu kan, terus pokoknya makanan Chinese haram, itu gitu kan, ya dulu kan masih ada begitu banget kan. Jadi mungkin zaman dulu ya, kalau cerita ibu saya, kalau yang jualnya orang Chinese jangan deh gitu. Kalau sekarang kan anak muda sekarang nggak ngelihat yang jualnya mau itu Chinese, mau itu apa, dia makan enak gitu kan. Ya udah gitu. Gitu kan. Apalagi sekarang kita tahu, sekarang saya tahu bahwa yang pertama dari ke Indonesia, ke Cirebon bahkan komunitas Muslim. Betul. Iya kan? Dari daerah Yunan. Dari Yunan, Tiongkok Selatan. datang dari Selatan, datang ke sini, ya kemungkinan berbarengan bisa jadi. Berbarengan karena ini kan banyak berdagang zaman dulu kan ya. Nah, berdagang akhirnya bermukim. Bermukim. Nah, kita lihat, saya yakin sih daerah-daerah yang ini daerah-daerah Arab tinggalnya daerah sini, kemudian Chinese daerah sini, ya kan, Chinatown apa semua di saya yakin itu bermula dari itu. Oke, baik. Saya pokoknya kalau lihat warga keturunan Tionghoa dan Arab ya datang ke Panjunan kan. Salah satunya di situ ya. Tapi ada yang lebih ini lagi selain di situ. Iya, maksudnya kalau kita lihat di daerah-daerah lain pun sama. Kita lihat daerah manapun di Indonesia biasanya. Tapi kalau di Cirebon ini memang ada spesial sendiri. Iya. Kalau di Cirebon spesial. Spesial kenapa di Cirebon spesial? Berdampingan. Ini daerah Arab. Ya. Banyak Arab, walaupun kita sendiri, saya pribadi sendiri, saya nggak suka di Arab. Iya, Indonesia udah kita Indonesia. Jadi di kampung Arab gitu kan. Tapi berdampingan ini kampung China. Dan jadi ini Panjunan, Karanggetas, masuk Pecinan, masuk gitu kan. Nah, itu kan berdampingan. Iya. Dan sehingga penduduknya pun membaur.
Betul. Berbaur dalam arti di daerah pecinan ada orang Arab yang tinggal di situ bermukim, di daerah Panjunan ada orang Tionghoa yang bermukim di situ. Okay. Gitu. Kalau bicara mengenai pecinan itu kan sebetulnya kebijakan kolonial ya, menerapkan seperti itu. Jadi dikonsentrasikan di satu tempat gitu ya. Jadi semakin berkembangnya zaman, akhirnya keturunan Tionghoa tuh menyebar. Mereka tidak terkonsentrasi di satu tempat tertentu, tapi kalau kita datang ke Cirebon, kita datang ke RW manapun pasti ada salah satu. Pasti ketemu tuh ada yang Chinanya, ada yang Arabnya. Tidak ingin hidup eksklusif sebetulnya, pasti ada itu. Sebenarnya sama aja kalau saya bahas gini ya, kan orang sering gitu. Pokoknya di mana-mana di Indonesia nih, di mana daerah pasti ada Chinese, ada Arabnya. Ya, kita kan bukan sebagai warga maksudnya kita bukan keturunan langsung Chinese, tiba-tiba apa gitu ya. Dan kita bukan penjajah gitu. Iya. Tapi kalau saya orang Cirebon, saya orang Cirebon, saya boleh dong ngomong gini, orang etnis tanda kutip, Padang juga di mana-mana ada, gitu. Iya, nyebar juga ya. Di Papua di mana ada, gitu. Buka warung Padang, buka warung apa gitu kan ya. Ya, so what, nggak apa-apa dong. Gitu kan kita juga warga Cirebon. Kalau saya bahasakan saya warga Cirebon, gitu kan, bukan warga keturunan Arab ataupun. Adapun bisnis yang saya tekuni itu menyangkut dengan Arabian food, yaitu aja semua juga banyak gitu kan. Bahkan di daerah Muhammad Toha Cirebon ada yang jual nasi kebuli, dia bukan Arab. Dia bukan Arab. Ya nggak apa-apa gitu. Iya. Atau mungkin besok nanti nambah bisnisnya jadi masakan kue tiao gitu kan bisa. Oke. Ini berikutnya saya harus ke bagian akhir, tapi terakhir saja. Di antara Pak Halim, Pak Salim, di antara kedua kebudayaan yang berbeda begitu ya, latar belakang yang berbeda, pernah nggak ada satu fase di mana warga keturunan ini menjadi sangat minoritas? Pernah nggak merasa begitu di fase-fase tertentu, Pak Halim? Saya sebagai keturunan Tionghoa ya, selama saya hidup di Cirebon udah 67 tahun sekarang, umur 67 tahun, oke. Kebanyakan tinggal tuh bermukim tuh berbaur karena tinggalnya kebetulan di gang, di kota kota tapi di gang ya. Dan kanan kiri depan belakang semua ya bukan orang keturunan China. Tapi dari kecil saya bergaul dengan siapapun. Dengan siapapun. Saya baru merasa diri saya orang keturunan Tionghoa tuh sewaktu berkumpul dengan keluarga atau dengan saudara. Setelah keluar dari rumah ya orang Indonesia. Iya. Saya rasakan ya. Sehingga sekarang pun sebetulnya suasana yang kondusif, toleransi di Cirebon itu sangat bagus sekali ya. Karena kita tahu Masjid Agung Sang Cipta Rasa paling berapa puluh meter sudah ada gereja Advent. Iya. 100 meter ada gereja Katolik, ada gereja Kristen Pasundan, ada kelenteng. Dan itu sudah ratusan tahun tidak pernah ada yang mengganggu. Tidak pernah ada yang. Fisiknya tidak pernah ada yang mengganggu, tidak pernah ada riwayat yang sifatnya mengganggu. Bahkan diceritakan itu kelenteng Jamblang itu salah satu tiangnya itu hadiah dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa, itu digotong yang dari Cirebon sampai ke Jamblang itu. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah ratusan tahun tuh sudah bertoleransi. Ya hingga sekarang pun di Cirebon kita tidak pernah ya merasakan hal yang intoleran ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari merunut kembali ke sejarahnya, memang buktinya dari tempat ibadah aja pun jauh letaknya dan rukun-rukun aja gitu. Saya ingin tanyakan itu ke Pak Salim, tapi saya pikir waktunya habis. Jadi saya ganti aja pertanyaannya. Apa yang kira-kira membuat bahwa Cirebon ini jadi baik-baik saja nih? Artinya kita bisa kok, saya rumah ibadahnya berdekatan dengan gereja dan segala macam, tapi oke-oke aja tuh. Itu gimana yang terjadi? Ya memang selama ini baik-baik saja. Selama ini baik-baik saja, tidak bermasalah. Kita toleransinya sangat bagus, gitu kan. Bahkan saudara saya juga waktu SMA-nya juga di Santa Maria, gitu, masalah, gitu. Jadi terus berbaur. Kita punya acara pada saat tenda kita itu menghalangi pagarnya orang Tionghoa, mereka ngasih gitu ya. Mereka ada acara, mereka pakai pagar kita, silahkan. Jadi kita hidup berdampingan itu. Kalau saya rasa gini, jangan difokuskan hanya di Panjunan saja, tapi semua Cirebon itu sudah sangat bagus.
sudah sangat bagus. Anak pemuda-pemuda di Cirebon, mau itu keturunan apapun, mereka tidak menganggap mereka warga keturunan atau apapun, mereka masih sudah menganggap warga Indonesia. Jadi itu yang harus dijaga sampai sekarang. Mudah-mudahan ke depannya yang saya bilang tadi, saya paling benci dengan masa politik. Nah, kalau sudah masuk masa politik itu saya paling benci. Kenapa? Karena selalu dibenturkan. Ya kan, saya nggak ngerti ini apakah berharapnya akan terbentur apa berarti. Karena kita tidak bisa dibenturkan begitu saja, dan kita sudah toleransinya sudah jauh-jauh dari zaman-zaman dulu sudah terbentuk, sudah mendarah daging. Untuk dibenturkan nggak bisa. Kalau Mas lihat pagi-pagi main aja ke Panjunan, gitu kan ada yang jualan, ada yang ngopi ngeteh di depan warung. Lihat aja siapa yang ngeteh ngopi itu. Yang ngeteh ngopi itu adalah warga-warga situ. Yang mereka itu ada yang keturunan Cina atau apa, berbaur ngeteh bareng. Bareng aja. Sedikit tambahan dari saya, kalau saya kan dari PSMTI ya. PSMTI kan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Itu tiap sawalan itu kita berkunjung ke pondok-pondok pesantren. Dari Losari, Buntet, kiai-kiainya sampai ke yang di Palimanan, Empek. Itu selalu tiap sawalan itu seminggu sudah lebaran kita berkunjung ke sana. Mereka menerima dengan sangat baik. Cirebon itu kita jangan tuh, mau dibenturkan. dari PSMTI bukan hanya dari kalangan PSMTI aja ya, kita mengajak dari umat dari beragama lain, dari gereja-gereja pun kita ajak. Itu menunjukkan bahwa toleransi sudah terjadi ya. Dan sewaktu keturunan Tionghoa mengadakan festival kue bulan, itu ya akhir tahun biasanya sering mengadakan tiap tahun ya, kita memanggil para kiai dari pesantren, mereka pun datang. Baik yang dari Buntet maupun dari Kempek itu hadir kok, datang nggak apa-apa. Selama ini tuh mereka juga kalau menerima kita tuh saya terasa sekali mereka tuh hangat gitu ya, terbuka, baik sekali gitu. Itulah yang terjadi. Ya begitupun kita salah satu menjaga kerukunan antar umat beragama. Pada saat berkunjung ke Kelenteng, kan kayak ke Urat Hasing kemarin kan kita berkunjung rombongan ya ke itu ya, yang mereka belum tahu bagaimana Kelenteng kan mereka merasa malah jadi amazed gitu ya melihat bagus, dan sambutan warga-warga di situ juga alhamdulillah mereka menerima dengan baik dan mereka menganggap ya kita sama-sama. Nah itulah nilai-nilai itu yang saya rasa harus dipertahankan di Cirebon. Betul. Kan wilayah 3 Cirebon itu bukan hanya Cirebon saja, seluruh wilayah 3 Cirebon, dan jangan mau dibenturkan. Anak muda tidak ada yang tertarik dengan topik-topik begini ya. Betul. Mereka menganggap ini topik-topik jadul. Ya udahlah, kita kan apa ya? Ya udah, kita tuh udah berdampingan kok dari dulu gitu ya. Oke. Baik. Saya sudah ada di bagian akhir. Saya mau minta bantuan Pak Halim dan Pak Salim untuk ngasih jempol. Perlihatkan ke kamera ya nanti ya. Mau jempol ke atas atau jempol ke bawah. Saya akan menyampaikan sesuatu, nanti Pak Halim dan Pak Salim sampaikan ya. Mau gini atau mau gini, terserah ya. Oke? Dengarkan baik-baik. Yang pertama adalah Pak Salim ke sana gitu. Boleh. Saya ke sana. Yang pertama, jempol ke atas atau jempol ke bawah ya. Kerukunan itu cukup dengan saling menghormati, tidak perlu ikut campur urusan agama lain. Bukan hanya gini dulu Pak, gini atau gini? Oh dua-duanya. Oke, nanti kita tanya alasannya ya. Yang kedua, ingat-ingat Pak Halim tadi, Pak Salim gini ya. Ya kita nggak bisa ngikutin campur masalah agama ya. Betul. Tapi kan itu masing-masing ya. Yang kedua, jempol ke atas atau jempol ke bawah. Festival budaya antar agama tidak perlu dibuat karena bisa memicu perdebatan sensitif. Wah, mantap. Saya nyebut mantapnya gini ya harusnya saya mantapnya ya. Yang ketiga, jempol ke atas atau ke bawah. Anak muda saat ini kurang peduli dengan isu toleransi. Anak muda hari ini kurang peduli dengan isu toleransi. Sebagian ya. Oke, baik. Nanti kita tanya. Yang berikutnya, media sosial lebih sering menjadi pemicu konflik agama daripada ruang toleransi. Media sosial. Kalau yang dimaksud media sosial itu seperti tergantung season kalau saya sih. Jadi gini apa gini nih? Kalau saya bisa begini bisa begini. Oke. Karena tergantung season. Maka sebenarnya kan kalau musim politik ya kan, jangan dong dijadikan kita buat alat gitu. Kalau saya rasakan media sosial kalau yang dimaksud Facebook dan
WhatsApp grup gitu ya. Ya Twitter gitu. Gini ya. Banyak sekali. Ya oke, paham. Negatif ya. Tapi di kenyataannya kita rukun aja. Itu dia. Kalau sudah masa politik Pak, nah kita korban dah. Oke. Yang terakhir. Tidak ada konflik sama dengan rukun. Tentu. Tidak ada konflik sama dengan rukun. Jadi kalau nggak ada terjadi apapun ya berarti rukun-rukun aja. Oke. Kalau menurut belum tentu. Oke. Baik, kalau begitu saya mau elaborasi dulu satu-satu. Saya minta waktu beberapa menit saja. Yang pertama, Pak, kerukunan itu cukup dengan saling menghormati, tidak perlu ikut campur. Tadi Bapak gini ya. Kenapa? Ya tidak cukup dengan hanya saling menghormati ya. Karena peran pemerintah juga diperlukan kondisikan ya. Seperti kita ketahui kan sekarang sedang diupayakan penulisan ulang tentang sejarah. Sementara itu banyak sekali fakta sejarah yang dihilangkan. Itu salah satu upaya pemerintah yang sebetulnya mempengaruhi itu, mempengaruhi situasi politik di. Baik. Yang kedua Pak, festival budaya antaragama tidak perlu dibuat karena bisa memicu perdebatan sensitif. Tapi tadi gini ya, gini tadi ya. Kenapa? Loh, justru itu harus dibikin dong, kan supaya masyarakat. Pemerintah atau masyarakat atau justru wisatawan mancanegara yang lainnya tahu kalau di Indonesia itu ya kan kita hidup berdampingan, kita rukun kita punya Bhinneka Tunggal Ika, kita punya juga Sumpah Pemuda, apapun dia keturunannya apapun tapi bahasa cuma satu, Indonesia. Itu bangga kita Pak, ya kan kita bisa jual itu di negara-negara lain. Tapi kalau kita lihat acara-acara keturunan di daerah, jangan jauh-jauh lah, tetangga kita Malaysia aja lah. Mereka dengan bahasa mereka bahkan nggak bisa berbahasa Malaysia. Iya, mereka masing-masing aja yang mereka tidak bisa berbahasa Malaysia karena kenapa? Mereka nggak ada bahasa persatuan, tapi di Indonesia ada bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Mereka menguasai bahasa Arab, menguasai datang dari Chinese, justru berusaha belajar bahasa Indonesia. Datang dari Arab, datang ke Indonesia, berusaha belajar bahasa Indonesia. Sebulan 2 bulan mereka menguasai bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat negara-negara lain, mereka tidak ada belajar untuk bahasa daerah. Hanya ada di Indonesia. Yang dia diamkan. Pak Halim, anak muda saat ini kurang peduli dengan isu toleransi. Tadi gimana? Gini ya. Karena saya alami saya sering diajak untuk acara yang moderasi beragama ya. Kita memanggil juga anak-anak muda dari latar belakang keagamaan yang lain, minatnya nggak begitu tinggi. Itu fakta menunjukkan ya, memang itu fakta ya. Ada yang datang tapi ya itu aja gitu. Ya. Jadi mereka masih kurang entah gimana saya juga. Kalau saya rasa begini, makin berkembangnya zaman ya kan. Sebenarnya kalau kita yang sudah berumur begini kita nggak tahu cara bergaulnya mereka. Tapi setelah kita coba selidikin masing-masing kan. Jangan jauh-jauh, kita lihat handphonenya mereka aja. Mereka main game sama siapa. Dan ternyata mereka udah toleransi sendiri gitu dari game itu gitu kan. Ternyata teman gamenya itu ada yang beda agama, ada yang beda keturunan. Banyak sekali gitu kan. Selalu ponakan saya pemain game. Lebih ke cara mereka berkomunikasi gitu ya. Datang dia kan ternyata orang Chinese gitu kan dari Kelapa Gading gitu kan tapi mereka akrab banget gitu kan, mereka temen game. Jadi udah zaman udah digital begini, kita nggak bisa melihat pergaulan anak-anak itu hanya dari dia temennya siapa, ini temen siapa. Kita perhatikan dia main game sama siapa. Ya kan? Karena itulah yang saya maksud tadi, anak muda sekarang mereka alergi dengan topik-topik yang beginian. Betul. Yang keempat tadi, saya masih ingat jawabannya ke atas atau ke bawah, media sosial lebih sering menjadi pemicu konflik agama daripada ruang toleransi. Ya. Betul, yang saya bilang tadi, ya kan tergantung session. Kalau session seperti sekarang sih nyaman-nyaman aja. By moment kan. Ya kan? Begitu momennya momen politik, selalu kenapa kita yang jadi korban. Kan kalau nggak yaman-yamanan, kalau nggak Cina-Cinaan gitu karena itu udah kita lewati semua itu saya perhatikan ada semenjak 10-15 tahun atau belakangan ini gitu kan, itu tren banget. Dan itu saya yakini hanya riuh di sosial media. Iya kan, di dunia nyata tuh kita biasa-biasa aja saya gitu. Tuh ada 30 lebih
grup WA ya. Saya tergabung di grup WA yang negatif sekali ya, menjelek-jelekan pemerintah, cerita tentang pembenturan antar beragama, antar keturunan. Itu saya ada di grup situ walaupun saya tidak ikut diskusi ya. 30 grup WA ya. Selebihnya juga saya ada di grup yang memang toleran sekali. Dan mereka tidak pernah mempermasalahkan latar belakang apapun, yang penting kita kumpul bersama sebagai warga Cirebon. Iya. Dan itulah salah satu sebetulnya ada dua sisi mata uang. Pisau. Mata uang ini. Apalagi sekarang ya. Sekarang kan udah zaman-zaman gini kan AI itu kan udah gampang banget kan orang bikin kan. Dengan wajah orang Arab, terus dia ngatain orang China, wajahnya orang Chinese, wajahnya orang Arab. Nah itu yang saya takutkan lama-lama kan sekarang. Dan sudah mulai terjadi. Nah karena itu tiap tahun kalau udah musim politik lihat aja. Akan dimainkan. Oke. Dari mana-mana pasti lagi rame. Baik, tadi yang terakhir, kalau nggak ada konflik itu artinya rukun-rukun aja. Ya otomatis. Jangan-jangan, ya kan? Ada yang tersimpan. Jangan gini Pak, jangan gini. Udahlah jangan ngomongin itu daripada nanti ribut. Nah itu, gitu. Maksud sebetulnya sejak zaman dahulu pun ada yang disebut bahaya laten, bahaya tersembunyi. Jadi konflik itu selalu ada ya, karena kita itu beragam sekali. Ya. Orang keturunan Indonesia asli maupun para pendatang itu semakin beragam. Konflik itu, benturan itu pasti, gesekan itu selalu ada. Tapi kita semua berupaya jangan sampai muncul ke permukaan, jangan sampai terjadi konflik yang lebih tajam gitu ya. Gimana Pak Salim? Kalau saya tambahin sedikit ya, kita ini Cirebon. Cirebon itu dari dulu banggaan kita Cirebon adalah pertama kita selalu memakai bahasa Cirebon. Kan kemanapun gitu kan, baik etnis Tionghoa, etnis Arab, semua kita ngobrol tuh dengan bahasa Cirebon, bahasa Indonesia. Nah, yang merusak itu adalah biasanya pendatang, Pak. Ada pendatang, taruhlah dari luar daerah kayak daerah yang memang warga-warganya masih memakai bahasa Tionghoa, mereka ada di Medan ada apa itu kan masih berbahasa sehari itu. Nah mereka datang atau dari Malaysia, mereka datang ke Cirebon, mereka langsung memberi silsilah apa semua gitu. Itu ya terjadi baik dari kalangan Arab. Nah itu yang suka yang kemudian jadi yang sebenarnya gitu sebenarnya begini, kamu tuh keturunan ini gak bisa gini. Itulah jadi pemicu akhirnya kan. Nah maka saya bilang kan Cirebon ini udah kuat. Maka orang bilang kan, karena sering sekali kan kalau Cirebon terbentur pecah, Indonesia pecah. Nah, mungkin dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena di Cirebon. Berarti memang dari dulu Cirebon itu adalah pusat dan memang Cirebon itu susah untuk digoyahkan toleransinya. Baik, saya harus segera akhiri ini diskusi kita kali ini, tapi mudah-mudahan saya sih berharap kita bisa diskusi lagi di lain kesempatan ya Pak Salim, Pak Halim, terima kasih sudah hadir di studio dan juga pendengar serta pemirsa. Saya izin tutup dulu ya Bapak ya. Kita harus segera akhiri diskusi kita siang hari ini. Mudah-mudahan walaupun singkat waktunya bisa membawa manfaat untuk kita semua. Saya hanya ingin menutup dengan, kalau Anda ingin tahu bagaimana solidnya semua masyarakat yang ada di Indonesia, Chinese-nya ya kan, Arabnya dan segala macamnya, datang ke Cirebon. Itu aja sebenarnya. Saya M. Subhan, terima kasih.